warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Mohon perhatian diberitahukan kepada para pengunjung sidang baik di dalam maupun di luar ruangan persidangan agar mematuhi tata tertib persidangan. Adapun tata tertib tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan, semuanya yang hadir agar berdiri untuk memberi hormat. 2. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada peradilan. 3. Dilarang berbicara keras di luar sidang yang dapat menyebabkan suara masuk dalam ruangan sidang sehingga mengganggu jalannya persidangan. 4. Dilarang berbicara keras dengan tujuan lain atau memberi komentar, saran, dan tanggapan dukungan serta melakukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi terhadap suatu yang telah terjadi selama sidang berlangsung tanpa seizin majelis hakim. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk mentaati tata tertib persidangan maka wajib dilaksanakan dengan segera dan hormat. 6. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang tidak boleh membuat kegaduhan, harus duduk dengan tenang dan tertib di tempatnya masing-masing guna untuk menjaga ketertiban di dalam ruang sidang. 7. Pengunjung sidang tidak diperkenalkan untuk makan, minum, merokok, membaca koran atau sejenis ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 8. Selama berada di dalam ruang persidangan agar semua jenis alat komunikasi dinonaktifkan atau di silent. 9. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki hal tersebut menghadiri persidangan. 10. Bahwa untuk menjalin keamanan persidangan siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak ataupun alat yang dapat membahayakan keamanan jalannya persidangan. 11. Siapapun yang berada dalam ruang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan setelah ketua sidang memberi peringatan dan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan di ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak menuntut kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 12. Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang wajib untuk memberi hormat. Demikian agar wajib mentaati tata tertib persidangan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 53-PDTG-2020-PN-KDL antara pihak penggugat Lahesu tergugat Budi Karya pada hari Senin 25 Oktober 2020. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 53-PDTG-2020-PNKDI antara pihak penggugat Lahesu melawan tergugat Budi Karya pada hari Senin 28 September 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini saya Andika Dirahman dari kantor advokat Andika Dedi and Partners yang beralamat di kantor Jenderal Ahmad Yani nomor 55 Kendari, Sulawesi Tenggara adalah kuasa hukum dari penggugat yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2020 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga persidangan selesai, yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini saya atas nama Yudhitya SHMH dari advokat penasihat hukum pada kantor Yudhitya Law Office yang beralamat di Jalan AH Nasution nomor 25A Kendari, Sulawesi Tenggara adalah kuasa hukum dari Budi Karya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2020 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, yang mulia. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah, yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang
baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia. Karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Ismahendra SHMH sebagai mediator. Baik, saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Baiklah, demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 53-PDTG-2020-PN-KDL antara pihak tergugat Lahesu penggugat Budi Karya pada hari Senin 5 Oktober 2020. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 53-PDT-2020-PN-KDI antara pihak penggugat Lahesu melawan tergugat Budi Karya pada hari ini tanggal 5 Oktober 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara Ismahendra? Apakah Anda telah menerima salinan surat mediasi yang dilakukan oleh saudara penggugat? Iya, Yang Mulia. Saya telah menerima salinan tersebut. Izinkan saya untuk menyerahkan kepada Yang Mulia isi salinan tersebut. Baik, karena majelis hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Ismahendra yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa hukum penggugat, apakah saudara siap dengan surat gugatan Anda? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Pembacaan gugatan nomor AP-21-PP-01-1-27118-2020 perihal gugatan Wan Prestasi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Yang disebut namanya di bawah ini adalah nama Lahesu, tempat tanggal lahir Muna 01 Desember 1997, alamat Jalan Badak, Wasia, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh saya sendiri, yaitu Andika Dedi Rahman SHMH, seorang pukat dari kantor hukum Hasimat and Partners, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 55, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus yang tertanggal 4 September 2020. Untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini sebagai pihak penggugat. Dengan ini, penggugat bermaksud mengajukan gugatan terhadap nama Budi Karya, tempat tanggal lahir Kolaka 10 Maret 1990. Alamat Jalan Lumba-Lumba, Kambu, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta dan kewarganegaraan Indonesia. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Apakah saudara tetap pada gugatan saudara? Atau akan ada perubahan? Iya, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia. Saya telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan eksepsi dan jawaban gugatan dalam perkara perdata nomor 118-G-2020-PDT Kendari. Untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dan ini mengajukan tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam konvensi, tergugat tidak ada melakukan tindakan prestasi sehubungan dengan ditolaknya surat perjanjian sewa menyewa apartemen, bahwa tergugat merupakan pemilik sah dari apartemen yang disewakan kepada penggugat sesuai dengan bukti sertifikat hak milik atas satuan rumah susun nomor 123-Kendari, bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 penggugat telah meminta fasilitas apartemen dalam bentuk sewa sebesar Rp20 juta per bulan selama 2 tahun kepada tergugat sesuai dengan bukti perjanjian sewa menyewa nomor 1/2020, bahwa tergugat selaku pemilik sah apartemen yang disewakan kepada penggugat, tergugat memiliki hak melakukan pemukaran apartemen yang disewakan kepada penggugat tanpa harus memiliki persetujuan kepada penggugat, sehingga tergugat tidak dapat dimintai untuk membayarkan uang ganti rugi terhadap fasilitas yang dibongkarnya.
perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh penggugat. Bahwa tergugat dengan ini menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat pada nomor 4 yang meminta perjanjian antara penggugat dengan tergugat dibatalkan demi hukum, mengingat bahwa sesungguhnya penggugat tidak memiliki dasar dan alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan perjanjian. Maka dikhawatirkan gugatan ini hanya sebagai alat bagi penggugat untuk melarikan diri dari kewajibannya membayar hutang kepada tergugat. Terlebih lagi, indikasi tersebut dikuatkan karena penggugat memiliki kewajiban kepada tergugat berdasarkan perjanjian sebagaimana diuraikan pada bagian rekonvensi jawaban ini. Yang kedua, dalam rekonvensi, bahwa seluruh dan setiap dalil yang dikemukakan tergugat di dalam bagian konvensi akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi di bawah ini. Bahwa mengingat tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 8 dalam perjanjian sewa menyewa apartemen, hal tersebut menjadi bukti yang sah dan cukup bagi penggugat rekonvensi bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap perjanjian. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 8 dalam perjanjian sewa menyewa apartemen, tergugat berhak melaksanakan hak-hak yang timbul dari perjanjian, termasuk namun tidak terbatas. Menyatakan jatuh tempo seketiga dan sekaligus menagih seluruh kewajiban tergugat rekonvensi baik yang belum jatuh tempo maupun yang tertunggak beserta denda serta biaya dan lain-lainnya dalam jumlah sebesar 40 juta rupiah. Melakukan tindakan demikian pemilikan kembali atas barang jaminan yang berupa kendaraan dan melakukan penjualan atas kendaraan tersebut dengan harga dan keuntungan yang dianggap baik oleh tergugat serta menerima hasil penjualan atas barang jaminan yang dimaksud guna membayar kewajiban tergugat rekonvensi berdasarkan perjanjian. Bahwa mengingat hal yang dikemukakan oleh penggugat rekonvensi tersebut di atas berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka dengan ini penggugat rekonvensi mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun dilakukan perlawanan, bantahan banding atau kasasi oleh tergugat rekonvensi ataupun dari pihak lainnya. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini tergugat ataupun penggugat rekonvensi mohon agar kiranya majelis hakim yang terhormat dapat mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam provosi, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 unit kendaraan merek Honda Beat Sporty dengan nomor polisi DT 1369BE nomor BPKB C2331 186 tahun 2016 warna kuning. 1 unit kendaraan merek Honda Vario 125 CBS nomor polisi DT 1257BE nomor BPKB CS 1392378 tahun 2016 warna biru. Memerintahkan penggugat atau tergugat rekonvensi untuk menyerahkan ke dalam kekuasaan tergugat atau penggugat rekonvensi berupa 1 unit kendaraan merek Honda Beat Sporty dengan nomor polisi DT 1369BE nomor BPKB C2331186 tahun 2016 warna kuning. 1 unit kendaraan merek Honda Vario 125 CBS dengan nomor polisi DT 1257BE nomor BPKB C1392378 tahun 2020 warna biru. Dalam pokok perkara, 1. Dalam konvensi, menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Dalam rekonvensi, menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruh dan atau setidak-tidaknya untuk sebagian. Menyatakan perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1 2020 tanggal 10 Mei 2020 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan tindakan cedera janji atau prestasi kepada penggugat rekonvensi berdasarkan kepada perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1 2020 tanggal 10 Mei 2020. Menyatakan seluruh dan setiap kewajiban tergugat rekonvensi berdasarkan perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1 2020 pada tanggal 10 Mei 2020 menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dibayar oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar denda sebesar Rp15.250 per hari kepada penggugat rekonvensi dari sejenak gugatan rekonvensi ini didaftarkan hingga saat tergugat rekonvensi melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada penggugat rekonvensi. Menghukum tergugat rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam waktu selambatnya 7 hari kalender sejak putusan dalam perkara ini. Memberikan izin kepada penggugat rekonvensi untuk melakukan penjualan dan menerima hasil
penjualan atas 1 unit kendaraan merek Honda Beat Sporty dengan nomor polisi DT 1369BE, nomor BPKB C2331 186 tahun 2016 warna kuning. 1 unit kendaraan merek Honda Vario 125 CBS, nomor polisi DT 1257BE, nomor BPKB C139238 tahun 2020 warna biru. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, banding atau kasasi oleh tergugat terkonvensi ataupun dari pihak-pihak lainnya. Menghukum penggugat atau tergugat terkonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini. Terima kasih. Yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Replik dalam perkara perdata nomor 53 garing PDTG garing 2020 garing PN KDI. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini kami sampaikan replik dalam tanggapan penggugat tergugat sebagai berikut. 1. Penggugat menolak semua dalil-dalil tersebut yang keluar daripada yang diajukan oleh tergugat. Dengan ini tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa penggugat telah tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah diungkap dalam penggugatannya. 3. Bahwa apa yang disampaikan baik dalam dalil-dalil gugatan penggugat maupun dalil-dalil yang dalam jawaban tergugat tidak membantah adanya bukti kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat pada tanggal 10 Mei 2020 dalam bentuk perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 01/2020 terhadap 1 unit apartemen Pantai Indah nomor 88. 4. Bahwa dalam hal ini telah memenuhi persyaratan dari apa yang menjadi dasar-dasar penggugat melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa apartemen terhadap kalkulasi kerusakan pada unit apartemen yang diperjanjikan. Bahwa pihak tergugat dengan sengaja telah melakukan pembongkaran terhadap apartemen yang disewakan oleh tergugat dan dipertegas dengan adanya estimasi biaya perbaikan terhadap unit apartemen yang dibongkar oleh pihak tergugat sebesar 40 juta rupiah sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian ganti rugi. 5. Bahwa keseluruhan biaya-biaya tersebut adalah bagian dari upaya penggugat untuk melakukan perbaikan dan untuk meminimalisir kerusakan sehingga tidak sepatutnya dianggap sebagai satu kesatuan dalam estimasi biaya kerusakan total. Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka kami selaku pihak menggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya. Subsidiar, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya. Ex aequato et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Iya Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya salinannya telah kami bagikan. Izinkan kami untuk membaca isi duplik penggugat. Saya akan membacakan duplik dalam perkara perdata. Untuk dan atas nama tergugat, kuasa hukum tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik dari penggugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Yang kedua, bahwa berdasarkan bukti T2 dari tergugat, yakni bukti perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang ditegaskan juga dalam pasal ke-8, maka dalam hal ini telah jelas dan gamblang bahwa tergugat sebagai pemilik seapartemen memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perubahan atau perbaikan apartemen yang dimilikinya. 3. Bahwa selama jangka waktu perbaikan dan perubahan apartemen yang direncanakan akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan, tidaklah membatalkan perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1/2020 tertanggal 10 Mei 2020. Bahwa tergugat yang memiliki hak dan kewenangan untuk membongkar apartemennya tidaklah diharuskan untuk membayar ganti uang rugi sewa sebesar 40 juta rupiah, mengingat perbaikan apartemen dilakukan untuk kebaikan dan kenyamanan kedua belah pihak. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini tergugat ataupun penggugat terkonvensi mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam pokok perkara, dalam konvensi dianggap telah dibacakan, dalam prekonvensi dianggap telah dibacakan.
dalam konvensi dan rekonvensi dianggap telah dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Iya Yang Mulia. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana saudara penggugat? Yang Mulia, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Iya Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini akan kami tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 53/PDTG/2020/PNKDI antara pihak penggugat Haisi melawan tergugat Budi Karya pada hari ini tanggal 12 Oktober 2020 dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi Anda? Sudah Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Saudara penggugat, apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Baik Yang Mulia, saya membawa 2 ahli. Ahli pertama kami sudah adalah Yesi Yuniarti SHMH dan Ade Muna Pipinawati SHMH. Silakan hadirkan ahli dalam persidangan. Baik Yang Mulia, saudara ahli silakan memasuki ruang persidangan. Saudara ahli, sebelumnya saya akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu. Saudara bernama Yesi Yuniarti SHMH yang lahir di Kendari pada tanggal 23 November 1958. Beralamat di Adonohu, Kecamatan Poasia nomor 57 dan beragama Islam. Apakah sudah cocok? Iya Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebelum saudara ahli memberikan keterangan, maka saudara ahli akan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan saudara ahli. Apakah saudara ahli bersedia? Iya Yang Mulia. Ya baik, kalau begitu tolong ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan sesuai keahlian saya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara ahli sudah disumpah sesuai dengan kepercayaan dan agama saudara ahli. Oleh karena itu maka saudara ahli harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan secara jujur. Apakah bisa dimengerti? Iya, saya mengerti Yang Mulia. Ya, apa profesi saudari saat ini? Saat ini saya bekerja sebagai salah satu tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Haluleo, sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum Kota Kendari Yang Mulia. Menurut saudara ahli, apa sebenarnya inti dari apartemen itu? Secara limitatif, inti dari apartemen telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang menyebutkan bahwa yang diartikan dengan apartemen adalah bangunan gedung-gedung yang bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan dan terbagi dalam bagian-bagian yang terstruktur secara fungsional dalam arah horizontal maupun arah vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama Yang Mulia. Kemudian, apartemen di Indonesia juga mengenal istilah apartemen strata titel dan banyaknya istilah yang dipergunakan kalangan masyarakat di Indonesia, seperti contohnya ada apartemen, flat, ada kondominium, rumah susun atau yang biasa kita sebut rusun akan semakin membingungkan orang awam Yang Mulia. Dalam perkembangannya muncul berbagai istilah lain dari apartemen seperti rumah susun, strata titel, kondominium, dan flat dan lain sebagainya Yang Mulia. Namun arti
arti maknanya sama sekali tidak berbeda dengan rumah susun, sehingga tetap tunduk dan berlaku untuk undang-undang tentang rumah susun, Yang Mulia. Lalu kemudian apa sebenarnya inti dari sewa menyewa? Nah, secara umum, peraturan tentang perjanjian sewa menyewa telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya berada pada pasal 1548, Yang Mulia. Pada perjanjian sewa menyewa, pihak yang satu itu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang. Nah, pengikatan diri tersebut berlangsung selama waktu periode tertentu dengan pembayaran yang sesuai harga yang disepakati. Nah, pada perjanjian sewa menyewa yang diutamakan adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan, Yang Mulia. Subjek pada perjanjian sewa menyewa adalah para pihak yang membuat perjanjian. Pihak tersebut bisa perorangan, badan hukum, dan yang diwakili oleh pihak berwenang, perusahaan dan sebagainya, sementara objeknya adalah barang dalam perdagangan yang bisa ditentukan dan tak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Kemudian, perjanjian dianggap sah apabila pihak-pihak yang terlibat atau mengikatkan dirinya telah mencapai kesepakatan bersama, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara-saudari ahli? Baik Yang Mulia, saudara ahli, apakah pihak yang melakukan prestasi dalam sewa menyewa dapat diminta ganti rugi? Aturan hukum perjanjian sewa menyewa, khususnya sewa menyewa rumah atau apartemen, tertuang pada pasal 1313 KUH Perdata, di mana suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih itu mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terjadinya hubungan sewa menyewa rumah yang didasari karena adanya perjanjian lisan sepanjang dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka secara hukum tetap sah. Kemudian, akibat hukum terhadap adanya wan prestasi pada perjanjian sewa menyewa perumahan atau apartemen itu bila telah ada perjanjian sewa menyewa sebelumnya. Maka, jika salah satu pihak itu ingkar janji atau wan prestasi dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang ingkar dapat digugat secara perdata atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian itu bisa kita lihat pada pasal 1267 KUH Perdata yang mengatur beberapa hal yang dapat digugat atau dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan dari pihak yang wan prestasi, di mana ada poin pertama yaitu pemenuhan perikatan, kemudian yang kedua ada pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, kemudian yang ketiga ada ganti kerugian, dan yang keempat ada pembatalan perjanjian, dan yang kelima adalah pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian. Terima kasih. Apa saja hukuman bagi pihak yang melakukan wan prestasi? Hukuman bagi pihak yang lalai atau yang wan prestasi ada 4 poin, yang dimana pertama itu adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Kemudian poin kedua ada pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Kemudian yang ketiga ada peralihan resiko. Yang kemudian keempat ada membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Terima kasih. Yang Mulia. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan saudara-saudari ahli? Ada, Yang Mulia. Menurut saudara ahli, apakah pihak yang membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak dapat dikatakan melanggar hukum? Asas hukum perjanjian sewa menyewa telah tercantum dalam pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri yang saling memberikan prestasi dan tenggat prestasi, yaitu pihak yang menyewa memberikan kenikmatan atas sesuatu barang kepada pihak lain yang selama suatu waktu. Nah, dan pihak penyewa memberikan tenggat prestasi berupa pembayaran sesuatu harga yang disanggupi dan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian, dapat dikatakan perbuatan si penyewa yang membatalkan perjanjian sepihak dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat digugat perdata melalui pengadilan negeri yang jika memaksa melakukan upaya paksa pengosongan rumah tersebut. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Saudari ahli silakan duduk di tempat yang telah disiapkan dan diharapkan untuk tidak bercakap-cakap dengan saudara ahli lain. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah masih ada lagi ahli yang akan dihadirkan? Mulia, kami akan menghadirkan ahli akademisi, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan ahli dalam persidangan. Saudara ahli, silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Kepada saudara ahli silakan duduk.
Kepada Saudari Ali terlebih dahulu saya akan mencocokkan identitas saudari. Saudari Ali atas nama Ade Muna Pinawati SHMH, tempat tanggal lahir Kendari 20 November 1960, yang beralamat Kambu, Kecamatan Kambu, nomor 21, agama Islam. Apakah sudah cocok dengan identitas saudara? Iya, Yang Mulia. Pada Saudari Ali, sebelum saudari memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari akan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Iya, saya bersedia, Yang Mulia. Kepada Saudari Ali, dimohon untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya yang benar dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, kepada Saudari Ali, bahwasanya Saudari Ali telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari diwajibkan untuk memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Iya, Yang Mulia. Apa profesi saudari saat ini? Saya bekerja sebagai akademisi di Universitas Haloleo Fakultas Hukum. Apa unsur esensialia dari sewa menyewa menurut Saudari Ali? Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga, dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, di mana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara pihak satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah objek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipangkal atau dinikmati penggunaannya, sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut, bukan penyerahan barang hak milik atas barang tersebut. Baik, untuk usaha hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi dari saudara? Yang Mulia, saat kapan klaim ganti rugi dapat dilakukan? Tuntutan ganti kerugian baru dapat dilakukan setelah adanya peristiwa kerugian yang diderita oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap barang yang diperjanjikan bahwa telah benar-benar terjadi dilakukannya perusakan terhadap barang tersebut. Menurut saudari, beban risiko terhadap barang yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa dipikul oleh siapa? Menurut pasal 1553 dalam sewa menyewa, itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Namun menurut Soebekti, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang terjadi objek perjanjian. Lalu menurut Anda, apa saja pilihan penggugat terhadap musnahnya barang atau apartemen yang disewakan oleh penggugat? Musnah sebagian barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa disebut musnah sebagai apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika objek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian, maka penyewa mempunyai dua pilihan. Yang pertama yaitu meneruskan perjanjian sewa menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa. Yang kedua, meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa. Menurut saudari ahli, apakah pembongkaran yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam perjanjian sewa menyewa ini telah melakukan wan prestasi? Jikalau mencermati perjanjian sewa menyewa apartemen yang disebutkan dalam perkara ini dan sesuai pasal 9 dalam perjanjian sewa menyewa apartemen dari menanggung cacat dari barang yang disewakan menurut pasal 1552 KUH Perdata, maka pihak tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap barang yang diperjanjikan. Oleh karena itu, pihak tergugat dapat diminta ganti rugi terhadap barang yang diperjanjikan. Untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Kepada saudara ahli, silakan duduk. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi dari saudara? Sudah, Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi akan diajukan? Sudah, Yang Mulia. Kami membawa satu orang ahli, Yang Mulia, atas nama Arjun Tasrifatullah SHMKN. Baik, petugas hadirkan ahli atas nama Arjun Tasrifatullah SHMKN. Ya, baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan, maka saya akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu.
Saudara bernama Arjun Tasrifatullah SHMKN, bertempat dan tanggal lahir Kendari 18 September 1961, beralamat BTN Anunomo Square, Kecamatan Poasia Kendari, Blok 2 nomor 24 dan beragama Islam. Apakah identitas saudara sudah benar? Iya, Yang Mulia. Ya baik, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan dan agama saudara. Apakah saudara bersedia? Iya, Yang Mulia. Ya, untuk saudara dimohon untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya yang benar dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Ya, untuk saudara ahli, saudara sudah disumpah sesuai dengan kepercayaan dan agama saudara. Oleh karena itu, saudara wajib memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbohong. Apakah saudara mengerti? Iya, saya mengerti, Yang Mulia. Apa profesi saudara saat ini? Saya bekerja sebagai notaris di daerah Kendari, Yang Mulia. Coba saudara jelaskan apa itu sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut, juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat. Apa saja keunggulan dari sertifikat hak milik? Seperti tercantum dalam pasal 20 UU PA, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Keunggulannya itu yang pertama, hak milik atas tanah memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, ketika pemiliknya meninggal dunia, hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya selama memenuhi syarat. Yang ketiga, memiliki tanah dengan status hak milik jelas jauh lebih bergengsi jika dibanding dengan tanah berstatus hak guna usaha. Yang keempat, memiliki keleluasaan lebih jika dibandingkan hak guna bangunan. Yang kelima, tanah yang Anda miliki selain dapat dijual untuk mendapatkan dana segar, juga dapat digadaikan sementara, dijadikan jaminan untuk meminjam dana ke bank, disewakan, diwakafkan, dan tentunya dapat diwariskan kepada anak cucu tercinta. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara ahli? Ada, Yang Mulia. Lalu menurut saudara ahli, apakah pembongkaran yang tergugat lakukan melanggar perjanjian? Hal itu tergantung sesuai dengan tujuan saudara membongkar apartemen yang saudara miliki, lalu berkenaan dengan batas-batas tanah ini. Tergugat membongkar dan alasan untuk melakukan perbaikan dan perubahan apartemen yang tergugat miliki, apa tanggapan saudara? Menurut saya, seperti yang sudah tertera di dalam pasal 8 Perjanjian Sewa Menyewa yang berbunyi bahwa apabila pihak kedua ingin melakukan perubahan atau perbaikan atas apartemen yang dimiliki oleh pihak pertama, pihak kedua harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Sementara semua perbaikan dan perubahan adalah hak dari pihak pertama, sehingga menurut saya pihak pertama tidak melakukan hal yang salah terkecuali pada saat perbaikan. Dalam skenario apa tergugat dapat dianggap melakukan wan prestasi? Anda dapat dianggap melakukan wan prestasi apabila tidak segera memperbaiki apartemen ketika terjadi kerusakan besar yang harus segera diperbaiki. Saya dapat asumsikan bahwa saudara melakukan pembongkaran ini untuk mencegah kerusakan-kerusakan besar yang dapat terjadi ke depannya. Lalu berdasarkan kasus ini, apakah perjanjian yang tergugat buat dengan pihak penggugat dapat dibatalkan? Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian yang telah disepakati oleh penggugat dengan tergugat harus dipandang sebagai undang-undang. Lalu, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan perkara ini ketika penggugat menuntut kerugian kepada tergugat? Terkait saudara tergugat sebagai pihak pertama yang menyewakan apartemennya, dalam hal ini ia tidak bertanggung jawab kepada pihak penggugat menuntut ganti rugi karena hal yang dilakukan oleh pihak pertama sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal pada surat perjanjian. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah masih ada lagi ahli yang akan dihadirkan? Tidak ada lagi, Yang Mulia.
Kepada saudara ahli, silakan duduk. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh pihak tergugat dan kesimpulan dari pihak tergugat. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang pengadilan Kendari yang memeriksa dan menyelidiki perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 53/PDTG/2020 PN-KDI antara pihak tergugat Haisi melawan tergugat Budi Karya pada hari ini tanggal 19 Oktober 2020 yang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa tergugat? Apakah selama ini telah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan oleh kuasa hukum tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah telah siap? Baik, Yang Mulia, karena salinannya telah dibagikan, jadi kami siap untuk membacakan salinan kesimpulan kami, Yang Mulia. Silakan. Baik, Yang Mulia, saya akan membacakan kesimpulan dalam perkara nomor 53/PDTG/2020/PN-KDI. Sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti surat dari penggugat dan tergugat, serta telah didengarkannya keterangan saksi dari penggugat dan keterangan tergugat dalam perkara perdata dengan nomor perkara 53/PDTG/2020/PN-KDI, maka perkenakan saya sebagai kuasa hukum penggugat bertindak untuk dan atas nama penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana yang telah dibacakan. Yang kedua itu fakta-fakta dalam persidangan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku pihak menggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang telah melanggar kewajibannya merupakan peristiwa cedera janji atau wan prestasi. 3. Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian yang dialami oleh pihak penggugat yang ditaksir sebesar 70 juta rupiah. 4. Menyatakan batal demi hukum perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 01/2020 tertanggal 10 Mei 2020. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di persidangan. Subsidiar, apabila majelis hakim yang memeriksa perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya. Ex akuo et obono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi kesimpulan penggugat yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan kesimpulan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap? Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya salinannya telah dibagikan. Mohon izinkan kami untuk membacakan isi kesimpulan tergugat. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan kesimpulan dalam perkara nomor 53/PDTG/2020/PN-KDI. Sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti surat dari penggugat dan tergugat, serta telah didengarkan keterangan saksi dari penggugat dan tergugat dalam perkara perdata nomor perkara 53/PDTG/2020/PN-KDI, maka perkenakanlah saya sebagai kuasa hukum penggugat bertindak untuk dan atas nama tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Bahwa berdasarkan bukti T2 dari tergugat, yakni bukti perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dijelaskan juga dalam pasal ke-8, maka dalam hal ini telah jelas dan gamblang bahwa tergugat sebagai pemilik sah apartemen memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perubahan atau perbaikan apartemen yang dimilikinya. Bahwa selama jangka waktu perbaikan dan perubahan apartemen yang direncanakan akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan, tidaklah membatalkan perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1/2020 tertanggal 10 Mei 2020. Bahwa tergugat yang memiliki hak dan kewenangan untuk membongkar apartemennya tidaklah harus membayarkan
uang ganti rugi sewa sebesar 40 juta rupiah, mengingat perbaikan apartemen yang dilakukan untuk kebaikan dan kenyamanan kedua belah pihak. Bukti-bukti surat telah dibacakan, bukti-bukti saksi telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam pokok perkara, dalam rekonvensi telah dibacakan, dalam konvensi telah dibacakan, dan dalam konvensi dan rekonvensi juga telah dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi kesimpulan tergugat yang telah dibacakan? Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dan pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan menyelidiki perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 53/PDTG/2020/PNKD antara pihak penggugat Faiz melawan tergugat Budi Karya pada hari ini tanggal 25 Oktober 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah selama ini telah tercapai perdamaian? Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan dengan nomor perkara 53/PDTG/2020/PNKDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memilih perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut dibawahi dalam perkara antara Lahaisu melawan Budi Karya tentang duduk perkara yang akan dibacakan dalam konvensi yang akan dibacakan dalam rekonvensi yang akan dibacakan dalam provinsi yang akan dibacakan dalam pokok perkara yang akan dibacakan dalam konvensi dan rekonvensi menimbang bahwa yang ditolaknya gugatan rekonvensi untuk seluruhnya dan dengan dikabulkannya sebagian gugatan konvensi, maka penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dinyatakan sebagai yang kalah dalam perkara dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan, mengadili dalam konvensi, dalam provinsi mengabulkan gugatan provinsi untuk sebagian, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan konvensi dari penggugat konvensi atau tergugat konvensi untuk sebagian, menyatakan perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1 2020 tanggal 10 Mei 2020 yang dibuat oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah batal dihukum. Menyatakan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi telah melakukan cedera janji atau manifestasi kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi berdasarkan perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1 2020 tanggal 10 Mei 2020. Menyatakan tergugat konvensi berhutang uang kepada penggugat konvensi dengan total sebesar 70 juta rupiah. Menyatakan seluruh dan setiap kewajiban tergugat konvensi kepada penggugat konvensi berdasarkan perjanjian sewa menyewa apartemen nomor 1 2020 tanggal 10 Mei 2020 telah jatuh tempo seketika dan menghukum tergugat konvensi untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada penggugat konvensi sebesar 70 juta rupiah. Menghukum tergugat konvensi untuk membayar denda sebesar 15.250 rupiah per hari kepada penggugat konvensi sejak gugatan konvensi diajukan tanggal 20 November 2020 hingga seluruh kewajibannya atau hutangnya dibayar lunas. Menolak gugatan konvensi untuk sebagian. Dalam rekonvensi, menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sejumlah Rp124.000. Baiklah, kepada saudara kuasa penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Yang Mulia. Untuk pihak penggugat, apakah menerima dengan putusan ini? Kami akan berunding dulu Yang Mulia dengan penggugat untuk hasil dari keputusan Yang Mulia. Baik, untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah menerima putusan ini? Kami juga akan berunding terlebih dahulu kepada penggugat dan rekan saya Yang Mulia.
para pihak yang merasa keberatan yang isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejak putusan ini dibacakan melalui panitera pengadilan negeri Kendari, yang ini sidang dinyatakan ditutup.